Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan penjelasan seputar aplikasi Sibara milik Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Timur. Baik, ini adalah halaman utama aplikasi Sibara. Di sini ada 3 button, ada tentang kami, lihat jadwal, dan login. Kemudian di sini juga ada button mendaftar, di bawahnya ada footer, dan ini adalah bagian headernya. Ada jam dengan tanggal. Untuk mengakses aplikasi ini, bisa diakses menggunakan alamat Sibara tanda kurang minus tantahkutim.com. Aplikasi ini sudah masuk ke tahap production, bukan tahap demo lagi. Jadi seharusnya aplikasi ini sudah bisa digunakan dan bisa di-launching. Saya jelaskan masing-masing menunya. Di sini ada menu tentang kami. Pada saat kita klik, di sini ada beberapa menu, yaitu sambutan, seputar aplikasi, cara penggunaan, dan hubungi kami. Untuk sambutan, ini berisi seputar informasi sambutan dari kepala kantor seputar aplikasi Sibara ini. Kemudian di sini ada juga seputar aplikasinya, juga dijelaskan juga aplikasi Sibara ini lebih mengarah ke mana, dijelaskan juga menu-menunya itu ada apa aja. Kemudian untuk cara penggunaan, di sini menjelaskan tata cara penggunaan sistemnya secara general. Kemudian di sini ada menu hubungi kami. Ini berisi seputar informasi lokasi kantor, nomor telepon, alamat email, dan sosial media yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Timur. Nantinya para pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Timur bebas mengeksplor, memberikan panduan baru mungkin, atau membuat video yang lebih relevan untuk dapat digunakan oleh user masyarakat. Kemudian di sini ada menu lihat jadwal. Menu lihat jadwal ini isinya ada jadwal pengukuran dengan jadwal panitia. Harapannya sebelum masyarakat melakukan pendaftaran, dia bisa melihat apakah ada jadwal yang tersedia, apa tidak tersedia. Cara melihat lokasi jadwalnya cukup mudah. Ini ada tag lokasi dengan tanggal. Kita klik di bagian kolomnya, kita pilih lokasinya mau di mana. Misalnya kita mau pilih di Sangatta Selatan. Nah, kita lihat tanggalnya itu dia ada di 3 hari setelahnya. Kita pilih, anggap aja kita buat tanggal 26 ya, hari Senin ya. Kemudian kita tekan tombol cari. Maka terlihat untuk tanggal 26 di hari Senin ada tersedia di jam 13.30 dengan jam 15.00. Di sini juga dijelaskan untuk pengumpulan Sabtu dan Minggu harap hubungi admin terlebih dahulu. Di jadwal panitiaan juga sama. Dia sama, pilih lokasinya juga. Nggak aja di Sangatta Selatan juga. Kemudian pilih tanggalnya sama. 3 hari setelahnya baru bisa dipilih tanggalnya. Kemudian tekan tombol cari, maka tersedia ini adalah jadwal untuk panitiaannya. Bagaimana kalau seandainya Sabtu atau Minggu? Oke, kita pilih hari Sabtu di tanggal 24 atau hari Minggu. Hari Minggu aja kali ya, tanggal 25 ya. Kita klik hari Minggu, kemudian tekan tombol cari, maka sistem akan memberikan keterangan jadwal tidak tersedia pada tanggal 25/7/2021 di mana itu adalah hari Minggu. Baik, tekan tombol kembali. Kemudian sini ada tombol login dan tombol daftar. Tombol daftar bisa dilihat ini digunakan untuk melakukan pendaftaran registrasi user. Kemudian kalau kita tekan tombol kembali akan masuk ke halaman login dan digunakan untuk melakukan login ke dalam aplikasi Sibara. Baik, sebelum kita masuk ke dalam sistem aplikasi Sibara, saya ingin menjelaskan secara detail dulu siapa saja usernya dan bagaimana alur melakukan pendaftaran, pengajuan data hingga sampai selesai. Baik, untuk usernya sendiri, di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 user, di mana masing-masing user mempunyai hak akses tersendiri.
Biasanya ada super admin, masyarakat, admin loket, admin pengukuran, admin panitia, admin penerbitan SK, juru ukur dengan juru panitia. Baik, saya jelaskan masing-masing terlebih dahulu. Untuk super admin adalah hak akses khusus yang dapat melakukan semuanya, dapat melakukan apapun yang ada pada sistem, bisa melakukan pendaftaran, bisa melakukan verifikasi, bisa melakukan pengujian juga, bisa juga menambahkan user, bisa juga untuk menghapus data atau mengubah statik data. Seharusnya super admin ini dipegang oleh salah satu petugas yang diberikan tanggung jawab untuk menghandle aplikasi Sibara ini. Biasanya itu adalah seorang petugas IT-nya, staf IT-nya. Baik, selanjutnya ada user masyarakat. User masyarakat ini adalah masyarakat umum, di mana dia dapat melakukan pengajuan data yang melakukan interaksi pada kantor pertanahan Kutai Timur. User masyarakat ini hanya dapat melakukan create data, tidak dapat menghapus datanya. Kemudian ada admin loket. Admin loket ada admin pengukuran, admin panitia dengan penerbitan SK. Ada 4 orang admin, tapi dia masing-masing berbeda. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Admin loket ini menghandle seluruh kegiatan layanan kecuali layanan pendaftaran SK. Pendaftaran aja ya, pendaftaran hak pertama kali. Karena pendaftaran hak pertama kali itu terdiri ada 3 menu, yaitu pengukuran, panitia dengan penerbitan SK. Dan untuk admin pengukuran ya dia menghandle aktivitas layanan pengukuran. Kemudian untuk admin panitia dia menghandle aktivitas layanan panitia. Begitu juga untuk admin penerbitan SK, dia menghandle aktivitas layanan untuk penerbitan SK saja. Dan admin loket itu menghandle seluruh data layanan yang tersedia. Kemudian di sini ada juru ukur dengan juru panitia. Untuk juru ukur dia berarti hanya bisa menghandle layanan pengukuran pada layanan pengukuran tanah. Sedangkan untuk user juru panitia ya, dia hanya bisa melakukan aktivitas untuk layanan panitia. Nanti bisa saya jelaskan, saya contohkan juga di dalam aplikasi. Baik, saya jelaskan juga alurnya terlebih dahulu. Sebelum menggunakan sistem, kita harus paham dulu alur sistem ini seperti apa. Baik, di sini saya jelaskan. Saya tekankan terlebih dahulu bahwa aplikasi Sibara ini adalah aplikasi untuk mengumpulkan data, bukan untuk memprosesnya. Memprosesnya ini merupakan aplikasi penggabungan antara pengumpulan dengan pemrosesan, tapi tetap pemrosesan secara manual ke dalam KTP, dipindahkan juga ke dalam aplikasi KTP yang dipunya juga. Nah, sini saya jelaskan untuk pendaftaran SK. Ini ada alur layanan untuk pendaftaran SK. Dimulai dengan tanda start. Ini anggapannya masyarakat sudah login ke dalam sistem, sudah tinggal pilih menu, tinggal melakukan pendaftaran. Baik, masyarakat pertama, masyarakat memilih menu untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah. Pilih menunya terlebih dahulu, kemudian masyarakat membuat data pengukuran. Masyarakat itu berarti user masyarakat ya, membuat data pengukuran. Kemudian user masyarakat mengajukan data pengukuran. Setelah diajukan data pengukuran, user masyarakat ini nggak bisa mengedit lagi datanya. Setelah diajukan, maka kemudian admin pengukuran bergerak. User admin pengukuran melakukan validasi data yang diajukan oleh masyarakat. Bila data ditolak, maka masyarakat membuat data kembali dan mengajukan kembali dan melakukan pengukuran. Sebenarnya tidak membuat data kembali sih, hanya memperbaiki data yang ada. Nanti pada saat data ditolak, ada keterangan dari si admin pengukuran. Data apa yang ditolak? Mungkin KTP-nya kurang jelas. Maka admin pengukuran memberikan notis pada masyarakat untuk hanya mengupload bagian KTP-nya saja. Yaitu walaupun
melakukan pengajuan ulang lagi. Bila data diterima, maka user admin pengukuran mengupload SPS. Setelah ada SPS diupload, masyarakat melakukan pembayaran SPS dari SPS yang diupload oleh admin pengukuran. Setelah melakukan pembayaran SPS, masyarakat men-scan bukti pembayaran SPS-nya, kemudian mengupload kembali ke dalam Sibara. Setelah di-upload, maka user admin pengukuran melakukan validasi bukti pembayaran. Apa fungsi validasi ini? Bisa jadi mungkin si user masyarakat ini mungkin salah upload SPS-nya, atau mungkin SPS-nya tidak dibayarkan. Makanya itulah fungsi validasi ini. Jika SPS-nya benar, maka user admin pengukuran mengupload surat undangan pengukuran untuk masyarakat serta surat tugas pengukur. Jika ditolak, maka masyarakat mengupload kembali bukti pembayarannya yang benar. Kemudian setelah surat undangan pengukuran diajukan, maka yang bergerak sekarang adalah user juru ukur. User juru ukur akan mendapatkan notif bahwa dia mendapatkan pengukuran oleh masyarakat tersebut. Saat dia mengakses akunnya, terdapat di list bahwa dia akan melakukan pengukuran untuk orang tersebut. Setelah melakukan pengukuran, sudah datang ke lapangan melakukan pengukuran, user juru ukur membuka kembali aplikasi Sibaranya, kemudian mengupload file PBT serta melengkapi data yang tersedia di aplikasi Sibara. Setelah itu, setelah diajukan, maka pengukuran telah selesai. Masyarakat yang telah selesai melakukan pengukuran dapat mengajukan untuk pendaftaran panitia A melalui data sebelumnya yang ada di pengukuran. Kemudian, masyarakat membuat data panitia A, masyarakat mengajukan data panitia A, maka yang sekarang bergerak adalah user admin panitia A, bukan user juru ukur, user pengukuran lagi, bukan user admin pengukuran lagi, karena datanya masuk ke user admin panitia A sekarang. User admin panitia A melakukan validasi data. Jika datanya ditolak, maka masyarakat mengajukan ulang lagi dan melakukan perbaikan kembali. Bila data diterima, maka user admin panitia A mengupload SPS kembali. SPS diupload, masyarakat melakukan pembayaran, kemudian masyarakat mengupload bukti pembayaran SPS-nya yang terbaru untuk si panitia A. Nanti, user admin panitia A kemudian melakukan validasi bukti pembayaran tersebut. Jika benar, maka dia bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Jika salah, kembali untuk mengupload bukti pembayarannya. Setelah bukti pembayaran diterima, maka user admin panitia A mengupload surat undangan serta surat tugas untuk si juru ukur panitia A serta surat undangan untuk masyarakat. Sekarang yang bergerak adalah user juru panitia A. User juru panitia A melakukan visit ke lapangan. Setelah melakukan visit, user juru panitia A kembali membuka aplikasi Sibaranya serta mengupload hasil pemeriksaan panitiaannya. Jika sudah selesai, sudah diajukan, setelah di-submit, maka proses panitia A sudah selesai. Proses berikutnya adalah masyarakat yang telah melakukan panitia A bisa mengajukan ke penerbitan SK. Jika proses ini belum selesai, maka dia nggak bisa melakukan penerbitan SK. Kemudian, masyarakat mengajukan data penerbitan SK. User masyarakat setelah mengajukan data, kemudian masyarakat ini mengantarkan berkas fisiknya ke kantor Kodim. Setelah mengantarkan berkas fisik, maka yang bermain adalah user penerbitan SK. User penerbitan SK melakukan validasi data. Jika data sudah benar, maka user admin penerbitan SK mengupload file SPS. Masyarakat melakukan pembayaran SPS,
Kemudian masyarakat mengupload bukti pembayaran SPS, kemudian SPS yang divalidasi lagi sama user admin penerbitan SK, bukan panitia A, bukan juga admin pengukuran. Sekarang yang bermain adalah user admin penerbitan SK. Jika data ditolak, maka masyarakat mengupload ulang bukti pembayarannya. Jika data diterima, maka user admin penerbitan SK dapat meneruskan proses penerbitan SK. Kemudian user admin penerbitan SK memberikan pemberitahuan bahwa SK sudah dapat diambil. Jika SK sudah selesai, masyarakat bisa datang ke kantor untuk mengambil SK, maka proses sudah selesai. Proses pendaftaran hak atas tanah sudah selesai. Apa bedanya dengan menu lainnya? Ya, untuk menu lainnya prosesnya lebih singkat, di mana masyarakat memilih menu layanannya. Kemudian masyarakat membuat data dari menu tersebut, berdata. Kemudian masyarakat melakukan pengajuan data. Kemudian admin loket. Sekarang yang bermain adalah admin loket, bukan admin pengukuran, bukan admin panitia A, atau admin penerbitan SK. Lagi subadmin. Yang bermain adalah admin loket. Admin loket melakukan validasi data. Jika data ditolak, maka masyarakat melakukan pengajuan lagi. Melakukan pengajuan ulang berdasarkan notis yang diberikan oleh si admin loket. Jika data terima, maka admin loket mengupload SPS. Masyarakat melakukan pembayaran SPS, masyarakat mengupload bukti pembayaran SPS, kemudian admin loket melakukan validasi pembayaran SPS. Jika datanya benar, maka dapat dilakukan ke proses selanjutnya. Nah, hanya sampai di situ saja. Misalnya, admin loket bisa menghubungi user masyarakat melalui WhatsApp, atau bisa SMS, atau juga melalui email juga bisa, karena data yang didaftarkan juga data yang sebenarnya. Sekarang kita masuk ke sistemnya. Baik, untuk melakukan pendaftaran, klik tombol daftar terlebih dahulu. Ini saya melakukan pendaftaran dulu. Salah satu akun baru. Masukkan nomor KTP. Pastikan diberikan ketegasan kepada masing-masing user masyarakat bahwa ini ada data yang sebenarnya. Nomor KTP adalah KTP yang sebenarnya. Password juga dimasukkan. Konfirmasi password. Ulang lagi passwordnya di sini, dimasukkan lagi di sini. Masukkan nomor HP. Nomor HP ini kalau bisa adalah nomor HP yang terhubung dengan WhatsApp. Kita sebentar gitu. Alamat email jika masih alamat emailnya aktif. Masukkan alamat sesuai dengan KTP. Jalan Lingga. Masukkan kecamatannya. Masukkan kelurahan dan desanya atau desanya. Jika sudah, klik tombol daftar. Daftar berhasil. Jika ada notifikasi seperti ini, oke saja. Maka dia sudah bisa langsung login. Tidak ada verifikasi, tidak ada autentifikasi, hanya bisa langsung login. Kita sendiri. So, kemudian ini ada saya bukan robot, dicentak saja. Kemudian login. Baik, ini ada sedikit kesalahan. Kita coba login lagi. Ternyata di nomor KTP dan nicknya salah. Masukkan passwordnya. Kemudian centang saya bukan robot. Klik login. Dan saya telah login sebagai user masyarakat. Jadi semua user
dan mendaftar melalui tombol untuk pendaftar di depan di halaman utama, itu akan menjadi sebagai user masyarakat atau kita katakan member lah. Sebelum menggunakan aplikasi, di sini ada syarat kebijakan dan ketentuan aplikasi. Harapannya ini kebijakannya dibaca sama masyarakat. Ini adalah ketentuan-ketentuan yang diizinkan dengan dilarang dalam penggunaan aplikasi ini. Jika sudah dibaca, bisa tekan tombol centang dan simpan. Jika tidak dicentang atau disimpan, dia nggak bisa masuk ke menu lain. Maka masuk ke halaman ini lagi. Syarat kebijakan dan ketentuan. Kita coba menu lain lagi. Masuk ke menu syarat dan kebijakan dan ketentuan lagi. Memang harus dicentang dulu, dibaca, centang untuk menyatakan bahwa user tersebut telah membaca dan ikut akan kebijakan yang dibuat, kemudian disimpan. Nah, ini adalah tampilan utama dashboard sebagai user member atau user masyarakat. Saya jelaskan dulu beberapa button-buttonnya. Di bagian kanan sebelah atas ada tombol panah. Saat kita klik, ada tombol settings dengan logout. Settings ini digunakan untuk mengganti password dengan mengubah data user. Dan logout untuk keluar dari aplikasi. Kemudian di sini ada tombol dashboard. Pada saat kita klik dashboard, maka kembali ke halaman dashboard utama tadi. Pada saat kita klik panduan penggunaan, di sini ada data panduan penggunaannya kembali. Jika kita klik persyaratan, di sini juga tertulis ada persyaratan pengajuan data. Di sini ada dijelaskan ada berkas yang diupload dengan berkas yang diantar secara fisik. Jadi berkasnya itu disiapkan dua ya. Semua berkas diupload adalah berkas yang asli, KTP-nya KTP asli, kakaknya kakak asli yang diupload. Tetapi untuk berkas yang diserahkan hanya fotokopian KTP-nya saja sama fotokopian kakak. Bisa dibaca lagi untuk lebih detailnya. Ini masuk ke menu utamanya. Di sini ada surat menu surat masuk, menu pendaftaran SK, menu jual beli, pewarisan, hibah, pembagian hak bersama, lelang, roya, dan lain sebagainya sampai di bawah. Baik, kita logout dulu. Saya jelaskan dari yang paling atas. Ini sudah cukup ya untuk ini, untuk user member, user masyarakat. Nanti kita masuk ke user ini lagi. Sekarang kita login sebagai super admin. Super admin adalah user yang dapat melakukan semuanya yang berhubungan dengan sistem. Hak aksesnya diberikan penuh kepada sistem. Ini adalah tampilan untuk super admin. Jadi user ini bisa melakukan seluruh kegiatan yang ada pada sistem, bisa melakukan create data, membuat data, bisa mengedit data, bisa menghapus data juga, atau menambahkan static data, mengubah static data. Tidak jauh beda dari user member tadi. Bedanya di sini ada tombol lonceng yang berkelip-kelip. Nah, tombol lonceng ini memberitahukan bahwa ada notifikasi data pengumpulan masuk ke berkas. Kemudian ada data pengumpulan yang telah terdaftar masuk ke berkas. Tadi di sini juga ada jelaskan juga. Jadi ini adalah siklus 24 jam dan resetnya setiap di jam 24.00. Sekarang sudah jam 00.01, maka dia reset. Tapi di sini notifikasi tetap ada. Berarti data ini belum berjalan, masih masuk baru. Apa aja yang bisa dilakukan oleh super admin? Super admin bisa membuat data. Ya, bisa buat data user, pengguna biasa. Di sini user pengguna biasa. Dia bisa membuat data admin BPN, menggunakan menu user admin BPN.
Dia bisa membuat data pengukur BPM atau juru ukur. Nah, dan dia juga bisa membuat data user panitia. Ya, untuk saya beritahu saja, data pengukur BPM dengan data user panitia jangan ditambah, karena ini sudah berhubungan sama sistem. Jika data ditambah, maka data yang berikutnya, data yang kedua itu tidak akan berfungsi. Yang berfungsi hanya data yang pertama. Ya, data ini bisa diubah. Anggap saja ini saya masuk di juru ukur ya, user juru ukur. Nah, ada juru ukur 1, 2, dan 3. Jadi jika memang sudah berjalan, nantinya ini bisa diupdate dengan melakukan menu ubah. Nah, dimasukkan aja nama pengukur aslinya itu siapa, nomor handphonenya juga, alamat, kecamatan, nomor NIK atau nomor induk pegawai juga boleh, email, dan nomor dan passwordnya yang terbaru. Atau jika seandainya memang dia ingin mengubah password, ya jangan diinput passwordnya. Posisinya tetap di pengukur, gak usah dipedulikan yang lain, tetap di pengukur aja, nggak usah diubah. Kemudian klik simpan, maka data yang tergunakan adalah data yang terbaru. Ya, gimana kalau kita membuat admin lain? Baik, kita masuk ke menu admin BPM. Nah, di sini sudah ada satu admin pengukuran, satu admin lokat, satu admin panitia, berarti kurang satu admin penerbitan SK ya. Kita untuk membuat akun, kita klik tombol buat data. Di sini ada klik buat data, diklik, kemudian jenis adminnya kita pilih, ganti ke admin pendaftaran SK. Masukkan namanya, anggap saja misalnya ini Alif ya. Nomor handphone dimasukkan, alamatnya dimana, bisa langsung mungkin aja. Pelengkapin aja sih. Oke, masukkan kecamatan sama kelurahannya. Kalau saya nggak dimasukkan nggak bisa. Masukkan nicknya atau nomor induk pegawainya. Nanti loginnya menggunakan nick ini, menggunakan melalui halaman login di depan. Ini aja ini misalnya ini deh. 4, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah juga jangan lupa dimasukkan. Lalu ya. Passwordnya 6 digit ya. Untuk posisinya nggak usah diubah, foto juga nggak usah dimasukkan, nggak apa-apa, atau klik simpan. Data berhasil disimpan. Nah, yang lain seperti apa? Oke, untuk super admin dapat melihat riwayat data. Lihat di tanggal-tanggal tersebut apakah ada, dan ini tanggalnya terus bertambah ya. Jika sekarang sudah tanggal 21, maka ada action periksa data. Nanti berikut juga untuk seterusnya, jika seandainya ada tanggal baru lagi, tanggal 22, tanggal 23, ini akan terus bertambah lagi. Fungsinya ini apa? Fungsinya untuk melihat data riwayat. Berapa banyak sih yang mengajukan di tanggal sebelumnya? Contohnya ini. Data riwayat di tanggal 20 Juli 2021. Sini ada 0 data selesai, 0 data ditolak, 2 data diproses, 4 data masuk untuk tanggal 20 Juli. Jika ingin melihat semua data riwayatnya, klik lihat semua data. Maka sistem akan melakukan meng-cross-check-kan data kelurahan sama data kecamatan, bukan ya. Oke, berikutnya di sini ada menu report. Reportnya untuk apa? Report ini untuk menampilkan data juga. Contoh, kita masukkan dari tanggal 20. Data laporannya, data layanan. Layanannya apa aja? Misalnya dia butuhnya layanan
jual beli pendapatan atas tanah. Prosesnya apa? Semua proses dan kita generate, maka informasinya akan tampil berapa banyak sih data yang sudah terjadi, yang sudah terinput. Di sini bisa siklus harian, bulanan, atau tahunan. Kemudian ini juga bisa data user juga. Anggap aja ini user tahunan ya, selama siklus tahun 2021. Kita generate. Maka akan tampil data usernya. Ini data user yang dia buat ya. Kembali. Kemudian dia juga admin bisa menginput data berkas. Ini adalah formulir-formulir yang ada pada masing-masing layanan. Contoh formulir pilihan jual beli, maka dia ada di jual beli. Jadi juga seterusnya. Bagaimana cara menguploadnya, formulirnya? Kita upload dengan menekan tombol ubah. Contoh, kita mau mengubah data formulir untuk peralihan hak hibah. Kita klik ubah, kemudian kita pilih file. Kita pilih filenya mana, file yang merupakan formulir hibah. Ya, kita simpan. Berhasil ubah data. Kita oke saja. Untuk melihat formulirnya, kita bisa tekan tombol download berkas. Ini adalah berkas yang formulirnya. Ini bisa dilakukan semuanya ya. Bisa dilakukan sendiri. Baik, selanjutnya super admin bisa menambah data kecamatan sama data kelurahan. Mungkin data kelurahannya update terbaru atau lain sebagainya, bisa dilakukan oleh si super admin. Sekarang kita coba ke masing-masing akun admin ya. Kita coba sebagai admin loket. Sini nomor nicknya 098890. Ganti sini aja. Kita upload. Lagi. Ada login sebagai admin loket. Kita login. Ini adalah tampilan untuk admin loket. Tampilannya sama seperti super admin juga. Ada tanda loncengnya juga, ada tanda settingsnya juga, sama menu login, dan juga sampai ke riwayat. Tapi jika kita masuk ke masing-masing menu, admin loket tidak bisa meng-create data, dan yang tadi super admin bisa meng-create data. Admin loket hanya dapat melakukan pemeriksa data. Dan bisa melihat data yang diajukan oleh user. Di sini statusnya adalah proses input data oleh user. Maka data ini belum diajukan, hanya masih proses input data, belum disubmit oleh si user. Ya, baik, ini saya sudah login sebagai admin pengukur. Pengukuran juga sama, ada tanda loncengnya, cuma dia hanya dapat mengakses menu pengukuran tanah dan menu jadwal. Dapat kita klik pengukurannya, maka di sini ada report data masuk. Status ini bisa kita klik. Kalau kita klik, maka dia akan terlisting. Contoh, ini pengisian data oleh user. Kalau kita klik lagi di sini, maka terlisting proses verifikasi admin.
Jadi juga dengan nomor. Kalau kita klik, dia akan melisting dari huruf A. Juga dengan nomor pendaftaran juga usah kita klik, tidak akan listing dari nomor 1 dan lain sebagainya. Baik. Untuk yang lain juga sama. Baik, ini saya masuk sebagai admin panitia A. Sama juga tampilannya, hanya saja dia hanya dapat mengakses menu pendaftaran panitia A saja. Setelah kita klik, ini datanya masih kosong dan tidak ada yang mengajukan. Dengan menu jadwal, jadwal ini juga bisa dilihat jadwal konkur atau jadwal si panitia A. Ya, baik, ini saya sudah masuk kembali sebagai admin pendaftaran SK. Jadi jika kita mengakses masuk sebagai admin pendaftaran SK, maka hanya bisa mengakses menu pendaftaran SK saja. Sambil klik, maka akan tampil list pendaftaran SK ini masih kosong karena tidak ada yang mengajukan. Kita bisa melihat menu jadwal, melihat jadwal pengumpulan dengan jadwal panitia. Ya baik, ini saya sudah login kembali sebagai user masyarakat. Sekarang kita coba untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah. Masuk ke menu pendaftaran hak atas tanah. Di sini ada beberapa menu: pengukuran tanah, panitia A, pendaftaran sertifikat, serta pengukuran tanah yang telah selesai sebelumnya. Saya jelaskan dulu masing-masing menu. Untuk pengukuran tanah dilakukan sebagai adalah tahap awal dari rangkaian proses pendaftaran hak atas tanah. Jadi prosesnya adalah pengukuran tanah terlebih dahulu, kemudian panitia A, lalu pendaftaran sertifikat. Karena kalau kita langsung lompat ke pendaftaran sertifikat, maka mohon selesaikan proses sebelumnya. Untuk ditolak, pada saat kita klik riwayat data pun masih kosong, karena tidak ada data yang kita majukan. Begitu juga dengan panitia. Saat kita klik buat data, di sini masih kosong, jadi nggak bisa kita simpan karena harus pilih dulu data PBT-nya. PBT didapat dari pengukuran tanah, tapi jika sudah melakukan pengukuran tanah, sudah punya dokumennya, sudah punya PBT-nya, maka bisa dimasuk menggunakan pengukuran tanah yang telah selesai sebelumnya. Menu pengukuran tanah yang telah selesai sebelumnya, kita klik data, upload semua dokumen PBT yang dibutuhkan, kemudian maka bisa langsung lanjut ke panitia. Tapi jika belum melakukan pengukuran tanah, kita bisa melakukan pengukuran tanah terlebih dahulu melalui menu pengukuran tanah. Untuk melakukan pengukuran tanah, kita bisa klik buat data. Klik buat data terlebih dahulu, kemudian akan tampil seperti ini. Ini adalah tampilan untuk melakukan pengajuan data. Nah, di sini ada nomor pendaftaran. Nomor pendaftarannya masih kosong karena belum kita submit, belum kita isi. Diterbitkan pada tanggal 21 Juli 2021. Ini adalah jam yang tertera di sistem. Nomor handphonenya berapa yang kita daftarkan, alamat emailnya, kemudian diajukan oleh usernya Sandra Satria. Nah, sesuai dengan ini ya, begini ya. Ini prosesnya masih proses pengisian data oleh user. Jadi pada saat kita kembali, sini ada satu proses pengisian data oleh user. Ini masuk belum ada nomor pendaftarannya, masih proses pengisian. Jadi kita pada saat kita klik proses berjalan, maka di sini adalah kembali yang tadi sebelumnya. Proses pengisian data oleh user. Sebelum melakukan pengisian data, kita download dulu belangko permohonan. Kita unduh pada bagian ini belangko permohonan, klik tombol download berkas, maka akan tampil halaman untuk download berkas. Kita download atau bisa langsung kita simpan, kita cetak. Setelah itu kita cetak, kita download, kemudian kita cetak, kita isi terlebih dahulu sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, ditandatangani di atas materai yang cukup, kemudian kita scan. Kita upload ke dalam sistem. Kita lihat terlebih dahulu ini apa aja persyaratannya. Di sini ada alas hak surat tanah, ini ada KTP, KK,
formulir permohonan, surat pernyataan persetujuan pemasangan tanda batas, surat pernyataan asal-usul, SPPT, PBB teknik jalan, dan surat kuasa. Pernyataan kuasa apabila dikuasakan. Ini ada perbedaan, ada data wajib diisi dengan ini tidak ada. Jadi jika ini ada status data wajib diisi, maka data ini harus dimasukkan. Karena jika seandainya tidak dimasukkan dan kita klik ajukan data, dia nggak bisa. Nggak bisa bakal mengajukan data. Kita mau di atas, ini ada buat data alas hak dan surat tanah atau surat tanah. Kita klik tombolnya, buat data alas hak atau surat tanah pejabat yang terbitkan. Kita klik. Untuk pendukung alas hak, biasanya ada beberapa. Ada surat keterangan peralihan hak atas tanah, ada surat keterangan penyerahan tanah perwatasan, surat bukti pelepasan tanah perwatasan, surat untuk melepaskan hak atas tanah, surat pernyataan pemilik atau penguasaan tanah, surat pernyataan ganti rugi, izin lokasi atau pertimbangan teknis pertanahan. Ini bisa dibikin salah satunya aja, kita kayak salah satu ya, pokoknya kita izin lokasi. Kita masukkan nomor registernya atau nomor suratnya. Ini masukkan tanggal penerbitan suratnya, kemudian upload data suratnya. Ini ya, kita klik simpan. Oke, ada satu data izin lokasi. Untuk melihat filenya kita bisa lihat simpan, lihat data, atau kita hapus filenya juga bisa. Untuk mengajukan data lain sebagai alasan, kita bisa buat data lagi, kita masukkan data lain lagi. Apalagi kita punya mungkin pertimbangan teknis pertanahannya, kita masukkan nomor suratnya, nomor registrasinya, tanggalnya, dan kita masukkan lagi filenya. Anggap aja lagi ya, klik simpan. Berhasil simpan data. Oke, aja maka ada dua data, yaitu izin lokasi, ada pertimbangan teknis pertanahan sebagai alas hak atau surat tanah. Kita lanjutkan ke proses berikutnya. Di sini ada KTP, KK, dan lain sebagainya. Kita coba upload dulu. Bagaimana cara menguploadnya? Menguploadnya bisa kita klik di bagian kotaknya. Kita pilih filenya hanya PDF ya, hanya PDF dan maksimal ukuran 2 MB. Kita klik open. Nah, jika sudah ada tanggal centang seperti ini, kemudian dia loading dan ada tombol baru, kita lihat file persyaratan, maka data telah terupload ke dalam sistem. Bagaimana cara kita untuk mengganti data yang sudah terupload? Gampang, kita tinggal mengupload ulang lagi. Tinggal mengupload ulang, anggap aja kita ganti ini. Oke, loading. Oke, maka data yang paling terbaru adalah data yang diupload terakhir kali, yang paling terakhir. Tidak ada riwayat, tapi ini pasti terganti. Bagaimana jika seandainya lebih dari 2 MB? Kita cari dokumen yang lebih 2 MB. Oke, ini ada 2,8. Dia akan menolak. Untuk sekali lagi mungkin tidak terlihat. File is too big karena maksimal size-nya hanya 2 MB. Kita ganti data lainnya untuk bisa masuk ke proses berikutnya. Upload aja, anggap aja ini dokumen yang dibutuhkan ya. Kita langsung upload. Seperti PPT kita berjalan.
Baik, setelah kita upload semua, maka akan muncul di bawahnya baru seperti ini. Ini ada kategori perkiraan luasan. Kita masukkan kategorinya, kita masuk kategori apa? Maka karena kita tuh perkiraan, ini perkiraan saja ya. Sebagai user masyarakat, kita perkirakan barang kita apakah kurang dari 240 meter persegi atau lebih 500 meter persegi atau lebih daripada 1000 meter persegi. Oke, kita mungkin di bawah itu 150 meter persegi ya. Perkiraan luasnya mungkin ini 200. Alamat lengkap lokasi tanah dan enggak kecamatan Parah. Oke. Kita pilih tanggal pemeriksaan. Di sini tanggal yang bisa dipilih adalah tanggal 3 hari setelahnya. Mungkin pilih tanggal 26 ya. Nah, kita pilih tanggal 26, ternyata tidak ada jadwal yang keluar, berarti itu jadwalnya sudah penuh. Kita pilih di yang lain. Kita pilih dulu kecamatannya. Nah, misalnya kita pilih tinggal, maka keluar jadwal tugas sedianya. Maka tugas tersedia jadwalnya di jam 5.13.30 dengan jam 15.00. Mana pasalnya kita pilih di hari Sabtu atau Minggu. Jadi hari Minggu ya. Mohon tanggal kecamatan berangkat terlebih dahulu. Sistem akan menolak karena ini hari Sabtu, hari Minggu, weekend, libur. Kita langsung saja. Pilih kecamatannya, pilih kelurahannya. Ini ada dokumen deklarasi. Harapannya ini dapat dibaca oleh user, dan user dengan otomatis sadar bahwa deklarasi ini telah dibuat. Karena jika diajukan saja tidak bisa, user harus mencoba. Dengan ketentuan saya telah membacakan tas dan mengikuti segala aturan saat kemudian dari surat deklarasi di atas itu deklarasi ini. Kemudian bersedia untuk tidak memindahkan atau menghilangkan patok atau batas, bersedia menanggung semua biaya tambahan untuk akomodasi, konsumsi dan lain-lain sesuai dengan peraturan menteri. Jika semua walaupun salah satunya tidak dicentang, ya nggak bisa. Harus semua yang sudah dicentang. Atau kita centang yang paling bawah aja, itu udah nggak bisa karena semuanya wajib dicentang. Kita ajukan data. Saat melakukan pengajuan data, maka prosesnya berubah, yaitu proses verifikasi oleh admin. Ini adalah proses validasi oleh si admin pengukuran. Dan di sini juga statusnya menunggu verifikasi, dan masyarakat tidak bisa mengubah datanya kembali. Sekarang kita login sebagai admin pengukuran terlebih dahulu. Ya, baik, ini saya sudah masuk sebagai admin pengukuran. Kalau kita lihat di sini ada lonceng yang berkelip-kelip memberitahukan bahwa ada 2 berkas data pengukuran yang masuk. Kita lihat dimasuk ke menu pengukuran tanah. Saya ada suatu proses baru yang baru diajukan, satu saja. Untuk melakukan verifikasi data, kita bisa menggunakan tombol periksa data. Tugas admin di sini adalah mengecek masing-masing data ini. Misalnya ini izin lokasi, kita lihat filenya menggunakan lihat data. Kemudian kita cek KTP-nya, kita lihat menggunakan file lihat persyaratan semuanya. Dan kita pastikan apakah alamatnya sudah sesuai dengan yang di formulir, waktunya sudah sesuai. Bila kita admin sudah pastikan ini adalah data yang benar, maka admin mengupload file SPS. Jika salah, tombol tolak. Masukkan alasan tolaknya. Mungkin misalnya KTP bulan atau apapun itu.
Kita coba teruskan aja prosesnya. Kita anggap datanya sudah benar semua dan kita upload file SPS nya. Anggap aja ini adalah file SPS. Oke, file SPS sudah terupload. Kita kirim ke file SPS. Bisa kita kasih keterangan atau kita tanda strip aja jika kita mau memberikan keterangan. Bisa juga diberikan keterangan misalnya mohon segera pembayaran. Statusnya sudah berubah, menunggu user upload bukti pembayaran, dan riwayat pengajuannya adalah SPS Letterbox, silakan menggunakan PA. Untuk pengajuan ini statusnya berubah, SPS Letterbox, silakan melakukan pembayaran. Halaman depan pun sudah berubah. Sekarang kita coba di akun usernya, user masyarakat. Baik, saya sudah login kembali sebagai user masyarakat. User masyarakat bisa mengakses pendaftaran hal tanah lagi, kemudian klik tombol proses berjalan atau riwayat data juga bisa. Kita klik proses berjalan aja ya. Kalau kita klik proses berjalan, maka yang terlihat adalah data paling terakhir yang diajukan. Oke, kalau kita perhatikan di sini sudah ada ya statusnya SPS telah terbit dan akan tampil upload di pembayaran SPS. Untuk melihat pembayaran file SPS-nya, kita bisa download menggunakan tombol ini, download file SPS. Anggap aja ini sudah melakukan download file SPS-nya, sudah dilakukan pembayaran juga, sudah diterima surat bukti pembayarannya. Yang dilakukan adalah mengupload bukti pembayaran SPS-nya. Cara menguploadnya juga sama, tinggal kita klik atau kita drag and drop ke dalam foto. Maksimal file size-nya ada 2 MB. Oke, jika ada tombol seperti ini, maka data sudah terupload. Kita klik upload bukti pembayaran. Statusnya sudah berubah menjadi verifikasi SPS. Status pengajuan juga verifikasi SPS, dan kita tunggu verifikasi kembali oleh admin. Baik, saya sudah login kembali sebagai admin pengukuran. Langsung ke menu pengukuran tanah, dan kita lihat prosesnya. Oh, ternyata statusnya sudah ada memverifikasi SPS. Jadi kita cek lagi, kita periksa data lagi. Oke, kita lihat bukti pembayarannya terlebih dahulu. Kita melihat bukti pembayarannya dengan menggunakan tombol ini. Jika bukti pembayarannya pun sudah jelas sudah benar, maka kita bisa terima SPS-nya. Kita upload surat undangannya untuk user. Ingat aja ini surat undangan user. Dan kita upload surat tugas untuk petugas. Oke, setelah upload, sekarang kita klik tombol terima data. Oke, proses pengukuran. Statusnya berubah oleh proses pengukuran. Sekarang, jika sudah seperti ini, maka proses yang berikutnya adalah proses pengukuran yang dilakukan oleh petugas. Si petugas pokoknya Pandai Putu Suryanata Surjana melakukan penyesuaian. Saat kita masuk juga, kita lihat di sisi user masyarakatnya ya. Baik, saya sudah login sebagai user masyarakat. Tombol pendaftaran atas tanah untuk melihat proses saya yang berakhir. Tekan tombol proses berjalan, dan kita lihat ada proses pengukuran tanah. Oke, proses pengukuran oleh petugas sudah ketahuan petugas ukurnya siapa, di mana lokasi tanahnya, dan ada surat undangan. Kemudian kita coba login sebagai petugas juru ukur. Baik, saya sudah masuk sebagai petugas juru ukur. Petugas juru ukur di sini hanya ada satu menu, yaitu pengukuran tanah. Kita klik
Sini ada satu proses pengumuman yang kita masukkan. Ada yang kedua ya, yang pertama sudah ada. Yang pertama hasil proses verifikasi oleh admin. Kita gantung for, hanya bisa melakukan proses pengukuran saja. Kita melakukan proses pengukuran, ini kita visiting lapangan. Setelah melakukan visiting lapangan, baru klik tombol action periksa data. Di sini petugas ukur mengupload file PBT. Oke, input nomor PBT-nya, ini aja. Nomor PBT-nya dengan luas tanah yang telah diukur, kan luasnya jadi 210. Kemudian kita submit data. Saat submit data sudah dilakukan oleh tim petugas ukur, maka proses pengukuran telah selesai. Ada rangkuman pengukurannya di sini. Saat petugas ukur masuk ke menu pengukuran tanah, maka selesai pengukuran. Sekarang kita lihat di sisi admin pengukuran, admin masyarakat. Itu untuk kanan, tak? Baik, saya sudah login kembali sebagai user masyarakat. Masuk ke menu pendaftaran hak atas tanah. Di sini sudah tidak ada ya, sudah prosesnya sudah selesai. Kita bisa lanjut ke proses yang kedua, yaitu panitia A. Untuk membuat data panitia A, kita klik tombol buat data. Akan ditampilkan seperti ini. Pada saat kita pilih data, ada satu data, yaitu data yang terakhir pada saat selesai pengukuran. Kita klik simpan. Oke, sampai sini user akan melakukan pengajuan panitia A. Klik tombol periksa data. Setelah itu kita cek kembali, ini adalah formulir yang dikirimkan, data yang dikirimkan sebelumnya. Di sini user hanya langsung memilih lokasi, memilih tanggal pemeriksaannya. Pilih tanggal pemeriksaan, mungkin di tanggal sekian ya. Masukkan jadwalnya. Kemudian membaca deklarasi, mencentang deklarasi kembali, dan mengajukan data. Baik, sekarang prosesnya berikutnya adalah proses verifikasi oleh admin. Yang bermain sekarang adalah admin panitia A. Coba kita lihat sebagai admin panitia A. Baik, ini saya sudah masuk sebagai admin panitia A. Ada satu berkas panitia A di sini. Kita klik menu panitia A. Ada satu pengajuan alasan dasarnya. Prosesnya sudah verifikasi. Kemudian verifikasi sama seperti admin yang lain. Periksa data. Kemudian dipastikan lagi data yang sudah benar, sudah bisa di-download juga di sini. PBT-nya bisa di-download di sini. Kemudian dia mengajukan petugas panitia A yang sekian. Ini. Kemudian tanggal pengukurannya itu tanggal 26 Juli. Oke, kita dapat aja VSPS-nya sama seperti yang lain sebelumnya. Ini kita SPS. Mohon lakukan. Baik, pengukuran panitia sudah dilakukan. Dan kita login lagi kembali sebagai user masyarakat. Saya sudah bertindak sebagai user masyarakat kembali. Masukkan menu pendaftaran atas tanah. Ini kita lanjutkan proses perhitungannya. Klik tombol proses penjualan. Setelah itu download VSPS, kita upload bukti pembayarannya juga.
upload ke email. Baik, terus verifikasi SPS selanjutnya dilakukan oleh petugas admin panitia kembali. Baik, saya sudah login kembali sebagai admin panitia A, masuk ke menu pendaftaran panitia A. Kita lihat lagi, di sini ada kita masuk ke menu periksa data. Statusnya sudah verifikasi SPS. Di sini admin memverifikasi SPS. Kita berikan lagi undangannya untuk user. Dan kita kirim juga surat tugas untuk panitia A. Oke, bila sudah kita langsung terima SPS-nya, jadi kalau misalnya kita tolak bisa di-upload ya nih, surat undangan sama tugasnya langsung kita tolak aja. Tapi ini kan statusnya kita terima. Kita pun terima SPS. Baik, kita buat seperti ini. Tugasnya supaya tidak seperti apa, di mana lokasinya, kemudian di mana alamatnya. Sekarang adalah proses panitia A di mana panitia visit ke lapangan. Dan kita coba sekarang login sebagai petugas panitia A. Baik, saya sudah masuk sebagai cur panitia A. Sekarang pendaftaran panitia A. Di sini ada satu bagian proses pelaporan. Kita klik untuk periksa data. Di sini ada data-datanya, tidak ada user yang mengajukan. Kita proses pelaporan panitia A. Di sini tugas panitia adalah mengupload data SK. Jika datanya sudah benar, kemudian memasukkan nomor SK-nya. Tambahkan submit data. Maka proses panitia A sudah selesai. Dan saat kita masuk sebagai user masyarakat kembali, baik, ini saya sudah masuk sebagai user masyarakat kembali. Ini datanya sudah berubah jadi button buat data. Pada saat kita klik create data, maka statusnya sudah selesai pelaporan. Kita klik kembali. Kita klik periksa data. Ini kita bisa lihat. Kita bisa download file SK-nya, juga kita bisa lihat nomor SK-nya berapa. Untuk melakukan proses berikutnya, kita klik tombol pendaftaran ke penerbitan SK. Ini data panitiaannya. Kita klik simpan. Oke. Proses yang berikutnya adalah user harus mengupload PPA HTB. Baik, saya ulang kembali. Jika sudah klik simpan, klik menerima data, klik periksa data, dan kita upload PPA HTB-nya. Sudah upload PPA HTB. Maka proses berikutnya adalah proses verifikasi admin. Yang tindak berikutnya adalah admin pendaftaran SK. Sekarang kita coba login sebagai admin pendaftaran. Baik, saya sudah login sebagai admin pendaftaran SK. Kita klik tombol pendaftaran SK. Nomor pendaftaran SK, di sini ada verifikasi PPA HTB. Kita tombol periksa data. Download,
Selanjutnya kita verifikasi apakah itu benar atau tidak. Jika tidak, kita bisa tolak ataupun kita bisa terima data PPHTB-nya. Kita klik terima data. Jika Anda yakin, oke. Oke, proses yang berikutnya adalah user masyarakat harus mengantar berkas fisiknya ke kantor pertanahan Kutai Timur. Di sini jangan klik tombol terima jika berkas belum diterima. Dan saat kita login sebagai user masyarakat, data, periksa data, ini statusnya berubah jadi penyerahan belangko oleh user. Kemudian di sini silakan belangko kepada admin kantor pertanahan Sangatta untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Di sini user masyarakat harus menyerahkan belangko permohonan beserta semua persyaratannya ke kantor pertanahan Kabupaten Kutai Timur. Oke, saya sudah login kembali sebagai admin pendaftaran SK. Bisa data, anggap saja ini datanya sudah diterima ya, berangkat sudah diterima oleh admin, klik tombol telah terima. Oke. Berikutnya adalah upload file SPS-nya. Setelah itu kita upload SPS. Kita tunggu user untuk melakukan pembayaran. Baik, ini anggap aja usernya sudah melakukan verifikasi, sudah melakukan upload bukti pembayaran ke SPS. Yang selanjutnya adalah kita terima bukti pembayarannya. Baik, ini adalah proses penerbitan SK. Jika SK sudah selesai, kita klik beritahu user telah selesai. Jika kita klik beritahu user telah selesai, kita bisa silakan datang pertanahan Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 26 jam 10. Submit, maka proses penerbitan SK sudah selesai dan proses sudah selesai. Misalnya ada di sini ya. Baik, itu adalah proses untuk pendaftaran hak atas tanah dari awal pendaftaran SK sampai dengan selesai ke penerbitan sertifikat tanah. Silahkan diekspor kembali aplikasinya, silahkan dibuat tutorial video yang lebih baik yang bisa dimudah untuk dimengerti oleh user, karena ini saya bikin orientasi dari segi admin dan dari segi user juga. Kenapa saya buat tutorial ini? Karena admin harus paham alur sistemnya terlebih dahulu sebelum sistem dapat digunakan, sebelum sistem bisa dipakai oleh masyarakat. Yang paling hafal dulu adalah si admin, karena adminlah yang bertugas untuk memverifikasi data-data yang diajukan oleh user. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Selamat malam.